pun saudara kita sendirilah orang Malaysia itu kan. Oke. Dan itu waktu kan banyak orang-orang asal Indonesia di situ. Di dining table kita bicara Shakespeare. Oke. Shakespeare, King Lear. Assalamualaikum saudara, apa khabar semua? Diharap semua sihat wa'alfiat serta diberkati Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sebelum mula, marilah kita panjatkan syukur pada Yang Maha Esa dan mari bersama-sama kita sedekahkan Al-Fatihah buat Allahyarham Ayahanda Rizwan Saidi serta insan-insan yang telah dulu pergi dari kita. Semoga roh mereka ditempatkan bersama golongan orang yang beriman dan soleh. Dipermudahkan urusan akhirat, ampunkan dosa-dosa serta dicucuri rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Doa dimula, Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Di sini saya ingin berkongsi sedikit mengenai kepalsuan sejarah ganyang Malaysia. Terlebih dahulu saya ingin perkenalkan seorang budayawan sejarah Indonesia. DRS H. Ridwan Saidi lahir pada 2 Julai 1942 adalah seorang budayawan Betawi, sejarawan, dan intelektual Islam. Ia juga merupakan mantan anggota DPR melalui Partai Persatuan Pembangunan, PPP, pada tahun 1977-1987. Ridwan tercatat sebagai lulusan Fakultas Ilmu-Ilmu Sosial, FIS, Universitas Indonesia. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam, HMI, pada tahun 1974-1976. Kehidupan peribadi. Ridwan menikah dengan seorang wanita keturunan Minang dari Sumatera Barat, bernama Yahma Wisnani, pada tahun 1977. Mereka dikaruniai 5 orang anak, antara lain Sharifah Jihan Marina, Sharif Razvi, Rifat Najmi, Farhad Efkar, dan Syahin Maulana. Tuan sebagai seorang budayawan Betawi, Ridwan banyak terlibat dalam aktivitas pelestarian budaya serta menulis buku-buku mengenai masyarakat Betawi. Ridwan Saidi meninggal dunia pada 25 Disember 2022. Okay guys, tujuan konten ini hanyalah bertujuan untuk pembelajaran sahaja. Tidak bertujuan menimbulkan persengketaan antara Malaysia dan Indonesia. Apa yang akan direaksi adalah daripada channel yang mengungkapkan fakta sejarah yang sahih. Dari itu mari kita dengarkan bersama perbahasan Beb Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, balik lagi bersama gue Fatur Saini di channel Madian Idealis. Hari ini gue bersama Babe Ridwan Saidi mau diskusi mengenai Melayu, Malaysia. Konfrontasinya semua gue mau bahas, mau kulik dari Babe. Dulu kan zaman Bung Karno, Malaysia dan Indonesia ini terjadi benturan besar nih, Be. Konfrontasi terus, Bung Karno terus menyampaikan ganyang Malaysia. Nah, dari sisi kemelayuan juga pasti ada hubungannya kan, Be, dengan Indonesia, Be. Be, ceritanya gimana sih, Be? Ikatan hubungan kita dengan Malaysia nih, Be? Ya, sebenarnya begini ya, politik konfrontasi terhadap Malaysia oleh Bung Karno itu korban sejarah yang salah. Ini maksudnya gimana, Be? Jadi begini, kita korban sejarah yang salah. Iya. Oke. Korban sejarah yang salah. Setelah Gajah Mada tidak ada, itu dikatakan bahwa Majapahit menaklukkan Temasik. Temasik kan kerajaan di Malaysia, di Singapura. Temasik itu Singapura. Oke. Singapura itu waktu bahagian dari Persekutuan Tanah Melayu yang diproklamir pada tahun 1957. Oke. Itu. Iya. Kemudian juga dikatakan Borneo juga dikuasai oleh Majapahit. Oke. Daerah yang begitu luas di zaman itu ya. Kan? Dikuasai oleh Majapahit, kata para raton. Iya. Nah, jadi sebenarnya enggak, Be, ya. Sebenarnya enggak ada itu. Enggak ada itu, Be, ya. Sumpah palapanya enggak ada kok. Apalagi rinciannya berupa naklukan sono naklukan sini, kan menaklukkan enggak gampang. Ini di Indonesia, Be, itu jadi begini. Setelah Persekutuan Tanah Melayu itu diproklamirkan, kemudian Tengku Abdurrahman ya, putra Al-Hajj, lengkapnya Tengku Abdurrahman putra Al-Hajj, itu menjadi Perdana Menteri. Kira-kira pada tahun 61-62 ada keinginan bergabung dari Sabah dan Sarawak. Sabah dan Sarawak itu masalah yang dipersengketakan oleh Indonesia dan Filipina. Filipina mengklaim dulu Kesultanan Sulu daerah kekuasaannya sampai dengan Sabah.
Kemudian Pak Karno walaupun dia tidak ucapkan, ya kan, bahwa mengklaim Sarawak lah kan gitu kan, walaupun dia tidak ucapkan, tapi dia begitu keras menolak penggabungan Sabah dan Sarawak ke Persekutuan Tanah Melayu sehingga menjadi Malaysia. Oke. Lantas Bung Karno itu waktu mengajak atau salah satu dari kepala pemerintahan ini punya ide bertemu. Bertemulah namanya Mapilindo. Malaya, belum Malaysia, Malaya, Filipina, Indonesia. Pertemuan Mapilindo itu tahun 62. Pertemuan Mapilindo itu tahun 62, di mana disepakati tidak dihalangi berdirinya Malaysia, tetapi supaya di-oke oleh penduduk setempat. Lalu tiba-tiba muncul TNKU yang melawan gagasan itu, Tentara Nasional Kalimantan Utara. TNKU itu namanya TNKU. Siapa pimpin TNKU? Yang pimpin namanya Abang Kipli. Begini, itu Mapilindo berunding akhir Juli sampai dengan Agustus 1962. Oke. Kemudian berdiri TNKU. Kemudian pada bulan September Malaysia diproklamasikan negara Malaysia, ya kan? Nah, kita balik lagi kepada cerita diplomatik. Lantas itu waktu Bung Karno marah. Di depan umum rapat akbar itu beliau bicara singkat. Saya tidak ingin kutip, tapi pilihan kata-katanya sangat kasar. Nggak enak lah saya kutip ya. Pilihan kata-kata termasuk tercetuslah istilah Ganyang Malaysia itu waktu. Oke, ya kan? Di situ awal mulanya tercetus Ganyang Malaysia. Iya, karena antara lain beliau mengatakan kita boleh hina, kita boleh lapar, tapi bukan karena berdirinya Malaysia. Kan? Jadi itu waktu kita ini kan orang oposisi terhadap pemerintahan Soekarno, kita bisik-bisik, kok Bung Karno jadi begini? Ini biasa kan PKI yang kipasin, kata orang begitu, dia dikipasin sama PKI. Tetapi klaim dia bahwa itu seolah-olah kita punya hak mengklaim daerah Sarawak karena Sumpah Palapa menjamah itu wilayah, ya, operasionalisasi Sumpah Palapa menjamah itu wilayah kan nggak terbukti dan salah, ya kan. Dan lagi parah, delegasi Malaysia atau utusan Malaysia di PBB itu diangkat sebagai anggota Dewan Keamanan. Bukan makin marah. Nah, itulah terjadi permusuhan yang sebenarnya ini tidak boleh terulang kembali. Apalagi untuk dasar-dasar sebab-sebab yang boleh dikata satu kekeliruan sejarah belaka. Oleh karena itu harus luruskan sejarah itu, jangan sembarangan. Karena sejarah itu adalah iktibar, pelajaran bagi kita di era sekarang. Kita berkonfrontasi dengan orang sedarah. Kita serumpun sedarah, kan kita ras Melayu. Hampir saya kira 80 juta lebih orang-orang Indonesia itu Melayu lah. Kan kita nggak enak gitu waktu, ya kan? Sangat tidak enak oleh kejadian di situ itu. juga awal mulanya kita jadi Bung Karno keluar dari PBB waktu itu ya? Keluar dari PBB gara-gara Malaysia diangkat jadi Dewan Keamanan. Itu ya? Iya, waduh, berat. Kita ngeri keluar. ya? Memang, jadi gini guys, memang sejarah di sinilah pentingnya kenapa gue terus mengangkat mengenai sejarah, mau coba meluruskan sejarah dan mendapatkan pandangan-pandangan lain dari sejarah, seperti yang kayak Babe sampaikan tadi. Ini berbahaya besar bila sejarah ternyata dipahami yang berbeda, Be, ya? Iya. Karena ada kepentingan penguasa-penguasa yang lain untuk merubah sejarah. Iya. Jangan salah. Sampai kita kena dengan bangsa serumpun. Saudara kita sendirilah orang Malaysia itu kan. Dan itu waktu kan banyak orang-orang asal Indonesia di situ. Kalaulah klaim Filipina benar bahwa kerajaan Sulu, Kesultanan Sulu pernah bertakhta di Sabah. Kalaupun Indonesia ada klaim berdasarkan sejarah Sumpah Palapa itu bahwa kita berkuasa di Kalimantan. Kalaupun ada klaim itu, tetapi kan yang terakhir British yang berkuasa di situ. Iya, Inggris sih, Be. Iya kan, yang dipegang dalam hukum internasional yang terakhir, bukan yang awal-awal, yang terakhir. Udah, jangan diulangi lagi. Ini adalah terakhir ya. Dan kita pun merasa malu dengan peristiwa itu. Dan gak enak kita ini punya saudara. Itu waktu famili saya ada yang di Malaysia loh. Iya. Ada yang di Malaysia tuh malu bener dengan soal-soal seperti karena offsetnya sejarah ini, Be, ya? Iya.
soal sejarah dalam rangka menjadi iktibar, menjadi pelajaran buat kita sekalian. Dan sejarah itu bukan dongeng yang bisa dikarang-karang. Jangan sembarangan melakukan perbuatan-perbuatan yang kita kira oke, ini kan wilayah kita. Tapi kita lupa kan kita hidup bertetangga. Iya kan? Persepsi tetangga lain lagi. You nak buat apa? You nak buat apa? Dekat-dekat pula ke sini. Dekat-dekat pula. Ya itu. Ini bahaya ya, bener ya. Kalau sejarah ini belok gitu ya. Kita harus sebagai sebuah negara mengerjakan sesuatu, kita harus lihat dimensi politik luar negeri, harus kita lihat, berhati-hati betul, nggak boleh sembarangan. Ya harus kita aware betul dengan politik luar negeri, aware betul dengan sejarah. Kita harus kuasai. Saya bukan guruin ya, diplomat Indonesia itu harus menguasai. Saya waktu DPR, saya menghadiri banyak jamuan diplomatik. Di dining table kita bicara Shakespeare, Shakespeare, King Lear, dan mereka mengutip saling bersaut-sautan, mengutip Shakespeare, ya kan? Nah itu ya menarik banget ya guys. Jadi teman-teman semua, para generasi muda, kita betul-betul harus memahami sejarah yang sesungguhnya itu seperti apa. Banyak informasi nih, informasi mengenai sejarah. Oke guys, sebagai kesimpulan perbahasan ini adalah setiap sesuatu perkara yang dirancang mempunyai pilihan dan hak pendirian seseorang secara terbuka tanpa dihalangi mana-mana pihak. Setiap keputusan dalam sesuatu perkara adalah bersebab dan punya alasan tersendiri. Seseorang bebas membuat keputusan sama ada setuju atau tidak sekiranya keputusan itu tidak mudaratkan pihak lain. Sekian sahaja reaksi pada kali ini, kita berjumpa di kemudian kali. Saya mohon ampun jika tersalah bahasa atau tutur kata. Sesungguhnya yang sempurna itu milik Allah Subhanahu Wa Taala dan yang khilaf datang dari saya insan yang lemah. Semoga kita berjumpa lagi. Saya Boy Smith bukan yang sebenar undur diri. Salam hormat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.